dalam negeri. Namun, di tingkat dunia, hal itu merupakan sesuatu yang memiliki permasalahan tersendiri. Selalu menimbulkan persoalan baru seiring perkembangan zaman. Indonesia menjadi satu negara yang akan tercatat sejarah bisa membawa sedikitnya 4 isu-isu prioritas yang menjadi topik pembahasan utama. Guna menghadapi situasi Indonesia yang tidak menentu di sektor ketenagakerjaan, sehingga bisa menjadi solusi global. Selain itu, isu pendidikan dalam presidensi G20 Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memimpin kerja pendidikan G20 atau Education Working Group. Suaranya, sahabat. Dari tadi nggak ada suaranya, Thomas. Enggak, sampai di ini apa Education Working Group tadi, seingat saya. Oke. Baik, mungkin tak ulang. Selain itu, pendidikan dalam presidensi G20 Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memimpin kerja pendidikan G20 atau Education Working Group yang diketahui oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kita akan menyapa kedua narasumber yang merupakan tokoh penggerak di zamannya. Diskusi kita ditemani oleh Mas Budi. Halo Mas Budi, bagaimana kabarnya Mas Budi? Halo semuanya. Assalamualaikum ya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabati ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya dari Cirebon. Alhamdulillah. Oke Mas, sekarang aktivitas atau kesibukannya jenengan apa nggih Mas kalau boleh tahu? Sami kalih Pak Jamburi nih. Persis ya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di kampus ya sama kayak Pak Jamburi. Aktivitasnya santai-santai ya. Jadi ngajar, nemani anak-anak, nemani sahabat-sahabat muda ya umumnya di event-event biasanya di ajang-ajang pelatihan ya. Dan ini saya bersyukur ketemu kembali bersama sahabat-sahabati Galileo ya yang luar biasa. Baik Mas, terima kasih. Kita akan beralih ke Mas Jamuri. Halo Mas Jamuri, bagaimana kabarnya Mas? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Untuk aktivitas dan kesibukannya sekarang. Suaranya putus-putus Mbak Nara. Kesibukannya mungkin ya yang ditanyakan kalau nggak saya dengar. Saat ini lagi pengangguran Mbak, jadi besok baru sibuk lagi. Lagi nganggur di rumah nih. Mas. Mungkin tidak usah berlama-lama. Pada edisi ngaji Galileo keempat ini, kita mengusung tema tantangan dan potensi kader eksakta dalam dunia profesi. Nah, untuk yang pertama, saya akan ke Mas Budi terlebih dahulu. Oh ya, Mas, malam ini kita akan mencoba untuk mengkaji sejauh mana sih kader eksakta itu memiliki potensi keilmuan yang menjadi bekal dalam dunia profesi. Nah, juga selain itu, apa kaitan antara
kepakaran ilmu dengan dunia profesi, apakah kader-kader kita telah menyesuaikan dengan tantangan dunia profesi saat ini? Mungkin dari Mas Budi bisa untuk memberikan penjelasan terkait itu, Mas. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tinara ya yang sudah memandu ya. Saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabati semuanya ya. Mbak Wiwin ya, Mas Samburi ya, Mas Hadi tadi saya lihat. Nah ini ada teman sekelas ya, Mbak Dewi Husniah ya. Atau mungkin yang online mungkin Mas Dikin mungkin ya. Dan sahabat-sahabat semuanya, ini sayang sekali ya, kita nggak bisa tatap-tatapan begitu ya. Jadi padahal ini kita inginnya reuni begitu ya. Tapi sayang sekali ternyata nggak on cam ya kawan-kawan ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, mulai bermunculan nih. Ini kangen nih Pak Jamuri, Mas Jam. Sama Pak Ya. Budi ya, lama nggak ketemu ini. Betul. Mudah-mudahan nanti, nah Mbak Wiwin Maisaro, kemarin saya dapat salam Mas dari, kemarin saya dapat salam dari siapa tuh? Ketemu Pak Zainal. Nah, betul, terakhir ketemu waktu di Tanah Toraja, saya nitip salam ke jenengan. Ternyata udah sampai, alhamdulillah. Siap. Oke. Dan mungkin kawan-kawan yang lain mungkin sedang menyiapkan kameranya ya, Mas Sam ya. Barangkali belum ada kameranya mungkin ya. Baik, malam ini terlalu manis ya kalau kita kemudian langsung bicara tentang apa? Bicara tentang sesuai dengan yang di judul begitu ya. Karena menurut saya yang lebih mahal adalah lalu kita ketemu seperti ini, lalu kita saling memberi epos ya, energi positif, berbagi cerita, saling bertanya dan seterusnya. Dan adapun terkait dengan materi itu sendiri sepertinya kita semuanya sudah tahu begitu ya. Dan saya nanti ingin justru mendengar cerita dari sahabat-sahabat semuanya ya. Saya mungkin hanya mengawali bicara ya, tidak memberi sebuah kajian ya, karena saya bukan ustadz ya, apalagi ustadzah ya. Jadi ini nanti kita lebih banyak saling mendengar begitu ya, saling berbagi cerita. Jadi sangat senang saya kemudian diberi tema tentang tantangan dan potensi kader eksakta dalam dunia profesi ya. Tadi kalau Mas Idrus mengingatkannya kemarin-kemarin, sepertinya saya akan bikin slide singkat begitu ya. Tapi ternyata ngingetinnya tadi siang ya, ngingetinnya ya. Saya baru tahu ya. Jadi saya belum sempat untuk bikin catatan-catatan begitu. Tapi lepas dari itu, saya sudah menyiapkan beberapa poin yang menurut saya nanti ini kita bisa berdiskusi panjang begitu ya. Jadi terutama sekali adalah nanti meskipun ini tidak banyak yang hadir ya, hanya ada 17, tapi mungkin ini nanti rekamannya bisa di-share ke sahabat-sahabati terutama di Rayon Galileo ya, yang kemudian nanti kita bisa memperpanjang sesi diskusi ini lebih lanjut. Jadi saya ingin cerita tentang ini dulu ya. Kalau misalnya di bukunya siapa tuh? Alex Ross itu ya, yang berjudul The Industries of the Future itu ya, saya menemukan satu statement yang menurut saya itu inspiratif begitu ya. Dan lalu nanti di ujung statement itu saya ingin tambahi sedikit begitu ya. Jadi yang itu kaitannya dengan perjalanan era ya, yang konon ada yang menyebut dimulai dengan era bertani, lalu setelah itu ada era industri, lalu setelah itu ada era
informasi ya. Nah, Alex Ross itu menyebut bahwa pada era bertani itu bahan bakunya itu adalah tanah, lahan, begitu ya. Maka siapa yang punya lahan yang luas, yang cukup ya, menguasai lahan, maka dialah pemenang era bertani, begitu ya. Nah, lalu setelah itu bergeser ke era industri ya. Dan Alex Ross menyebut bahan baku pada era industri itu adalah besi. Ya, besi dan sejenisnya. Maka siapa yang menguasai besi dan sejenisnya ya, maka dialah yang menguasai era industri gitu. Nah, lalu setelah itu bergeser ke era informasi. Yang bahan bakunya itu adalah data. Maka siapa yang menguasai data, maka dialah yang kemudian akan menguasai era informasi. Nah, Alex Ross itu dalam bukunya itu dia menyebut sampai era informasi ya. Nah, saya ingin menambahnya sedikit dari pernyataannya Alex Ross itu, proyeksinya ya kira-kiranya setelah era informasi itu kalau menurut saya adalah lalu dilanjut dengan era kebijaksanaan, begitu ya. Jadi begitu orang sudah jenuh dengan era informasi itu ya, sudah di titik kejenuhannya begitu, maka nanti akan bergeser ke era kebijaksanaan. Yang bahan bakunya itu adalah kesadaran. Ya. Jadi nanti dunia yang seperti ini yang sepertinya sudah mulai dikuasai oleh robot itu ya, dengan kecerdasan buatan itu, nanti kita akan jenuh begitu ya. Orang manusia akan jenuh dan mulai menyadari bahwa ternyata ada atau bahkan banyak hal-hal yang kurang ya. Ternyata banyak sekali sisi-sisi kemanusiaan kita itu yang sudah mulai hilang dan itu harus dimunculkan kembali. Jadi sudah ada atau tumbuh kesadaran untuk kembali menjadi manusia, begitu ya. Jadi kalau sekarang trennya atau kecenderungannya itu adalah bukan memanusiakan manusia, tapi justru memanusiakan robot ya. Jadi robot kecenderungannya ingin diposisikan sebagai seperti manusia, begitu ya. Yang dulu awalnya robot itu hanya menggantikan pekerjaan-pekerjaan kasar, ya, teknis. Sekarang sudah bergeser, mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang soft, begitu ya. Mulai ke intelektual, ke kecerdasan intelektual. Ya. Tetapi saya sangat yakin bahwa walaupun begitu nanti robot tidak akan pernah bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan lainnya ya, yang itu hanya mungkin dilakukan oleh manusia, begitu ya. Sehingga kita tetap yakin bahwa profesi seperti guru, seperti dokter, seperti psikiater, seperti konsultan dan seterusnya, itu walaupun sudah banyak yang bisa digeser hari ini perannya, itu saya sangat yakin masih jauh lebih banyak hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu, begitu ya. Yang kalau kita jeli melihat hal-hal yang tidak mungkin digantikan oleh teknologi itu, maka nanti kita akan menjadi pemenangnya, begitu ya. Nah, jadi saya pernah cerita khusus begitu di sebuah acara yang saya berjudul waktu itu yang tak terganti oleh kecanggihan teknologi, begitu ya. Jadi saat itu saya cerita tentang betapa banyak sesungguhnya yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi sehebat apapun, begitu ya. Jadi kalau profesi guru itu saya tetap yakin ya bahwa dia tidak akan pernah digeser keberadaannya. Sebagaimana misalnya petugas palang pintu sudah bisa digeser, polisi lalu lintas sudah bisa digeser, dan seterusnya. Tetapi ada banyak sekali peran-peran guru yang dia tidak akan pernah bisa digeser oleh teknologi itu. Karena kita mendefinisikan bahwa pembelajaran di kelas itu ya interaksi, begitu ya. Learning is interaction ya. Jadi pembelajaran itu adalah interaksi. Sementara robot itu walaupun dirancang interaktif,
dia tidak akan pernah bisa menyamai interaksinya seperti berinteraksi dengan sesama manusia, begitu ya. Sehingga profesi seperti guru, seperti kiai, ya, seperti psikiater dan seterusnya itu kita tetap yakin bahwa keberadaannya tetap eksis, begitu ya. Hanya masalahnya hari ini memang kita melihat banyak guru ya. Ini saya ceritanya ke profesi guru dulu, begitu ya. Mungkin nanti bisa kita kembangkan. Banyak sekali kita menjumpai guru yang memerankan dirinya itu hanya sebatas pada hal-hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh robot, gitu ya. Hanya sebatas itu. Hanya mungkin menyampaikan sebuah informasi, sebuah pengetahuan. Tidak banyak membuka untuk interaksi, yang dari interaksi itu kemudian bisa menemukan pengetahuan lebih lanjut ya. Nah, guru-guru yang seperti itu memang kalau mereka merasa terancam posisinya, takut terancam posisinya, itu wajar begitu ya, karena dia memerankan posisinya hanya sebatas itu. Tetapi guru-guru yang kemudian selalu menghadirkan interaksi, menghadirkan keteladanan, menghadirkan nilai-nilai yang itu pasti tidak akan pernah bisa digantikan posisinya oleh robot itu, gitu ya. Nah, itu mungkin pembuka ya. Jadi hari ini posisi kita memang masih di dalam yang kita sebut sebagai era informasi, dan estimasinya itu adalah kita itu menuju ke era kebijaksanaan, gitu ya. Yang nanti bahan bakunya itu adalah sebuah kesadaran, begitu ya. Jadi kalau kita kita urai, kan urutannya itu kan kita pasti tahu bersama bahwa dimulai dari data, lalu data menjadi sebuah informasi, informasi lalu bisa menjadi sebuah pengetahuan, pengetahuan lalu nanti dilengkapi dengan sebuah kebijaksanaan. Nah, di teknologi informasi itu memang setinggi-tingginya itu berhenti sampai di informasi itu, begitu kan ya. Jadi data yang diolah kemudian menjadi informasi, dan itulah yang kemudian disajikan oleh teknologi informasi itu, begitu ya. Nah, informasi yang dihadirkan oleh teknologi itu belum tentu itu menjadi ilmu pengetahuan bagi manusia, begitu ya. Karena informasi itu akan menjadi sebuah ilmu ya bagi manusia itu kalau kemudian manusia itu menyadari bahwa informasi itu berguna untuk dirinya, gitu ya. Berguna untuk kehidupan manusia, sehingga kemudian informasi itu disimpan dalam dirinya yang nanti akan sewaktu-waktu dikeluarkan setiap dia memerlukannya untuk memecahkan sesuatu. Ya. Jadi informasi yang sama itu akan menjadi pengetahuan atau ilmu yang berbeda-beda kadarnya bagi orang yang berbeda, begitu ya. Jadi kalau ada satu kelas begitu, 40 orang, lalu dia sama menerima informasi yang sama ya, informasinya sama dari guru itu nanti menjadi ilmu, menjadi pengetahuan bagi siswa itu bisa berbeda-beda kadarnya ya. Jadi bahkan ada yang mungkin tidak, ada siswa yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali dari informasi itu ya. Karena mungkin dia tidak menyadari bahwa informasi yang diberikan itu mempunyai nilai guna, begitu ya, nilai guna. Nah, jadi suatu informasi itu lalu menjadi ilmu pengetahuan bagi kita itu kalau kita menyadari bahwa informasi itu berguna bagi kehidupan kita, lalu kita simpan, yang sewaktu-waktu nanti kita munculkan kembali. Nah, lalu pertanyaannya adalah kita tidak berhenti di pengetahuan, begitu ya. Jadi kalau kita berhenti di pengetahuan itu kan diskusinya hanya apakah informasi itu bisa kita manfaatkan untuk memecahkan masalah dengan tepat, kan begitu ya, kalau kita hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau pertanyaan sampai bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan
yang dengan nilai yang terbaik atau dengan bentuk yang terbaik. Berarti ada muatan nilainya begitu ya. Jadi bagaimana menyelesaikannya dengan lebih baik begitu ya. Jadi ada unsur nilai ya. Jadi bukan hanya yang penting masalah itu terpecahkan, tetapi bagaimana masalah itu terpecahkan dengan baik. Yang berarti bahwa dia tidak keluar dari nilai-nilai kan begitu ya. Nah, itu yang mungkin saya ingin mengawali diskusi ini untuk lalu nanti kita akan banyak saling mendengar dari sahabat-sahabat semuanya ya. Yang intinya di era yang seperti ini lalu kemudian bagi sebagian orang memang lalu menjadi ciut hatinya begitu ya. Tetapi bagi sebagian yang lain mungkin lalu menjadi bahkan semakin luas hatinya ya. Jadi dengan kata lain, dengan kondisi atau realitas yang seperti ini, sebagian orang melihatnya ini adalah suatu masalah, ya, hambatan, ya, tantangan begitu. Tetapi sebagian yang lain justru melihat ini adalah suatu potensi, ya, suatu potensi. Jadi itu yang kalau bahasanya siapa? Kang Jalal ya, Jalaluddin Rahmat ya, dan saya sangat setuju dengan statementnya tentang realitas begitu ya. Jadi kata Kang Jalal itu, sesungguhnya kita itu tidak hidup di atas realitas, tapi kita itu hidup di atas sudut pandang kita terhadap realitas itu, begitu ya. Jadi kalau kita itu miskin ya, nggak punya duit, sesungguhnya kita tidak hidup di atas kemiskinan itu. Tetapi kita hidup di atas sudut pandang kita terhadap kemiskinan itu ya. Jadi apakah begitu kita melihat kita itu miskin lalu itu menjadikan kita tidak berbuat sesuatu ya, karena dia merasa nggak punya modal lalu dia merasa itu adalah alasan untuk tidak mungkin berbuat A, berbuat B dan seterusnya. Tetapi sebagian yang lain lalu menganggap bahwa itu menjadi alasan untuk kita harus melakukan A, melakukan B, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ternyata hidup kita itu sangat ditentukan oleh sudut pandang kita terhadap realitas itu. Gitu ya. Sama mungkin kalau ceritanya, ini mungkin ada yang belum menikah mungkin ya, sahabat-sahabat ya. Atau sudah menikah semua ya. Jadi ada laki-laki ya, ada dua laki-laki sama-sama miskin ya. Laki-laki yang pertama itu kalau berdoa begini, ya Allah, kenapa aku dilahirkan dalam keadaan miskin seperti ini? Ya, sehingga dengan kemiskinan ini aku tidak berani untuk mendekati A, tidak berani mendekati B, mendekati C dan seterusnya. Jadi dia berdoanya begitu ya. Tapi laki-laki yang kedua ya, yang juga sama-sama miskin, dia kalau berdoa begini, ya Allah, aku tahu bahwa sebagian perempuan memang menginginkan laki-laki yang kaya, meskipun tidak begitu baik. Ya. Tetapi aku juga yakin bahwa sebagian perempuan, ya, sebagiannya lagi itu dia menginginkan laki-laki yang baik, meskipun tidak begitu kaya. Maka jadikanlah aku laki-laki yang baik. Jadi dia berdoanya begitu ya. Jadi sama-sama miskin, tetapi dia melihat kemiskinan itu berbeda ya, sehingga cara berdoanya berbeda. Dan lalu pasti efeknya itu berbeda. Nah, tentu sahabat-sahabat di eksakta ya, adik-adik yang masih kuliah ya. Kalau Mas Dikin kan sudah senior ya, sudah nggak kuliah ya. Jadi ini sudah kelihatan nih, Bang Diki ini ya, lama nggak ketemu nih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi maka kita memang harus melihat ini sebagai sebuah potensi ya. Dan kita yakin bahwa setinggi apapun teknologi ya, sehebat apapun teknologi, kita tetap yakin ya bahwa dia tidak akan pernah bisa menyamai manusia ya.
Jadi hari ini memang ada kecenderungan untuk memanusiakan robot, tetapi kita tetap yakin bahwa robot tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang sempurna ya. Maka perjuangan kita adalah kalau gaya belajar kita biasa-biasa saja ya sebagai mahasiswa, ini terutama untuk adik-adik sahabat-sahabati yang masih belajar di perguruan tinggi ya. Kalau belajar kita memang hanya tentang informasi begitu ya, tentang apa informasi yang ada lalu kita terima begitu. Kita tidak pernah berusaha untuk meramu ya, memadukan, membandingkan, menganalisa dan seterusnya. Maka itu gaya belajar mungkin dulu ya, gaya belajar dulu ya. Sementara hari ini begitu kita ingin tahu informasi tertentu itu sudah bisa dijawab oleh AI ya. Jadi dan apa? Kalau hanya itu maka itu sudah bisa digantikan ya. Tetapi kita ingin lebih dari itu ya belajarnya. Jadi nanti kayak belajar kita pasti menyesuaikan dengan eranya gitu ya. Sama saya di kampus di kelas itu begitu melihat era yang seperti ini itu gaya mengajarnya tantangannya luar biasa ya. Saya tidak boleh sama dengan yang bisa dijawab oleh AI itu ya. Jadi saya harus bisa menghadirkan sesuatu yang itu tidak bisa ditemukan oleh atau dijawab oleh teknologi AI ya. Maka memang kita perlu mengajarkan dengan media interaksi ya. Jadi ada komunikasi, ada interaksi, ada konsultasi ya dan seterusnya. Dan ini pasti ada di profesi apapun ya. Jadi singkatnya saya ingin menutup karena Pak Jamburi setelah ini harus segera bercerita ya dan jam 9 mungkin Mas Jamburi harus langsung mengisi pengajian barangkali ya. Jadi tidak boleh terlalu panjang ya. Maka saya ingin menggunakan contohnya matematika aja ya. Matematika dulu. Sebenarnya kalau kita itu kuliahnya jurusan matematika, kita itu belajar apa gitu ya. Ini yang jarang disadari oleh mahasiswa ya. Bahkan termasuk sebagian dosen, kalau ditanya misalnya, Pak ngajarnya ngajar apa? Banyak dosen menjawab, saya ngajarnya matematika. Jadi jawabnya itu dengan sebutan mata kuliahnya, nama mata kuliah itu ya. Nama disiplin ilmunya, ngajar matematika. Padahal matematika itu kan hanya wahananya, begitu ya, hanya sarananya. Sebenarnya matematika itu mengajarkan apa? Mestinya menjawabnya adalah apa yang diajarkan itu. Oh, saya itu mengajarkan keterampilan berpikir. Saya itu mengajarkan problem solving. Saya itu mengajarkan bla 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 dan seterusnya. Melalui matematika sebagai wahananya, kan begitu ya. Jadi nanti kawan-kawan mahasiswa matematika dan yang serumpun dengan itu ya, maka nanti harus melihat matematika, kimia, fisika, biologi itu adalah sebuah wahana yang sebenarnya goalnya itu adalah nanti kita dilatih untuk memecahkan masalah ya, berinovasi ya melalui berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan seterusnya. Saya kira ini sebagai pengawal diskusi nanti kita bisa saling cerita pengalaman masing-masing, nggak harus tentang ini ya, bisa tentang anaknya masing-masing gitu ya, atau istrinya masing-masing gitu ya Mas Adikin ya. Baik, saya kira itu Mbak Tinara ya, ada kurangnya ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Wah, menarik sekali ya Mas Budi. Tadi Mas Budi mengutip bahwasanya Alekros periode dari pertanian, industri, kemajuan teknologi akan mengalami kejumudan atau kejenuhan, gitu ya Mas. Dan kecenderungan kemajuan teknologi akan menggeser potensi manusia dengan adanya kecerdasan buatan. Namun keberadaan manusia tidak akan mungkin tergeser oleh kecerdasan buatan karena teknologi tidak akan menggantikan keberadaan manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya
kita akan bergeser ke Mas Jamhuri. Nah, setelah kita membahas matinya kepakaran dan bagaimana kaitannya dengan dunia profesi dan isu-isu ketenaga kerjaan lainnya, kita akan melompat membahas terkait isu-isu yang lain yang berpotensi menjadi tantangan dunia profesi ke depan, yakni isu-isu lain yang menjadi populer dalam forum G20 dalam hal ini adalah isu pendidikan global. Nah, dalam presidensi G20 Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memimpin kelompok kerja pendidikan G20 atau Education Working Group yang diketuai oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemendikbudristek mengangkat 4 isu utama untuk dibahas bersama oleh negara anggota G20. Keempat isu itu adalah kualitas pendidikan untuk semua. Yang kedua yaitu teknologi digital dalam pendidikan. Ada juga solidaritas dan kemitraan dan juga masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. Kira-kira bagaimana Mas Jamhuri melihat potensi isu tersebut? Apa kira-kira dampak dan tantangan bagi pelaku akademisi ke depan sebagai tenaga pengajar tentunya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Jamhuri untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih waktunya Mbak Nara. Ya, salam hormat buat Mbak Wiwin, Mbak Dewi, Mas Budi, Mas Hadi. Nah, ini teman seangkatan. Dan juga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini mohon maaf, saya tidak pandai bercerita seperti Pak Budi. Jadi, saya harus membaca PowerPoint supaya bisa berbicara begitu ya. Jadi izin saya terlebih dahulu. Nah, ini apakah PowerPoint saya sudah bisa dilihat? Bisa ya? Ya. Sudah, Mas. Ya, terima kasih. Jadi tadi siang saya tanya kira-kira apa yang perlu disampaikan begitu ya. Nah, ternyata kemudian Mas Badrus atau Mas Idrus gitu ya, saya kurang hafal ini. Nah, memberikan tor. Ternyata setelah saya lihat, wah topiknya berat sekali ini. Nah, kemudian ada salah satu topik di tor tersebut yang sepertinya itu mungkin bisa dijadikan sebagai usulan hibah penelitian sepertinya gitu ya. Dan mungkin kurang sedikit relevan kalau dibahas di sini begitu. Nah, tapi mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang mungkin bisa kita gunakan untuk bekerja bersama setelah kegiatan ini barangkali itu bisa. Nah, sehingga di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit terkait dengan tantangan dan potensi kadar eksakta dalam dunia profesi. Nah, ini mungkin masih masuk ya pada topik yang keempat tadi yang disampaikan oleh Mbak Nara. Nah, namun sebelumnya perlu saya perkenalkan mungkin bagi adik-adik yang belum pernah berinteraksi dengan saya, karena terus terang ini saya lulusan tahun zaman dahulu ya, sudah sangat lama. Dan mungkin juga jarang sekali berkunjung ke rayon, sehingga mungkin yang generasinya jauh dengan saya barangkali belum kenal. Nah, nama saya adalah Muhammad Jamhuri. Nah, saat ini saya bekerja di jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, cuma sudah lebih dari 3 tahun ini saya tidak ngajar. Jadi kalau ada mahasiswa matematika yang angkatan 2020 sampai 2023 mungkin juga
belum kenal dengan saya barangkali ya, karena saya juga sudah nggak ngajar lama sekali. Nah, ketertarikan saya saat ini, jadi yang pertama adalah di bioinformatika. Nah, bioinformatika sendiri adalah ilmu yang di dalamnya itu ada kajian tentang biologi, kemudian matematika, dan informasi. Informasi ini artinya ya membutuhkan kemampuan di bidang komputasi. Adapun objeknya saat ini yang sedang saya tekuni itu ya terkait dengan kode-kode sekuen DNA, RNA, dan juga protein. Nah, untuk membahas bioinformatik, nah ini ternyata diperlukan yang namanya ilmu data. Ilmu data itu di dalamnya termasuk ada data engineering atau rekayasa data, kemudian statistik, ada matematik, ada pemrograman, ada machine learning, ada deep learning, dan juga ada ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan untuk bisa melakukan data science gitu ya. Nah, kemudian karena di bioinformatik itu objeknya adalah DNA, sekuen, yang kemudian itu bisa sangat panjang, bisa jutaan karakter, dan juga datanya sangat banyak sekali. Sebagai contoh, data SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan pandemi COVID-19, itu datanya yang tersedia di Genbank itu ada lebih dari 30 juta data yang bisa diunduh begitu ya. Dan tentu itu masih lebih banyak yang tersebar di Genbank-Genbank yang lain. Nah, sehingga di sini diperlukan ya ilmu untuk analisis terkait data yang sangat besar. Nah, kalau berbicara dengan data yang sangat besar, tentu komputer biasa ini nggak akan bisa. Jadi butuh yang namanya superkomputer atau komputer yang prosesornya sangat banyak. Nah, ini bisa digabungkan dari beberapa komputer mungkin dalam satu atau dua lab, atau juga bisa menggunakan cloud computing. Nah, untuk menggabungkan itu semua diperlukan ilmu yang namanya parallel computing. Nah, selanjutnya untuk bikin laporan itu biasanya saya menggunakan LaTeX untuk ngetik karena banyak persamaan matematika, dan kemudian untuk ilustrasi itu biasanya saya menggambar menggunakan TIXT. Nah, TIXT ini bagian dari LaTeX gitu ya. Nah, kemudian untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan sehari-hari yaitu Python, MATLAB, dan Overleaf. Overleaf ini sebenarnya seperti Microsoft Word ya, tapi ini adalah editor untuk LaTeX. Nah, kira-kira keseharian saya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ada irisan dengan kegiatan sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut gitu ya. Nah, mungkin secara garis besar kira-kira ini saya coba tunjukkan sedikit apa yang saya lakukan sehari-hari sebelum berbicara tentang peluang dan tantangan begitu ya. Nah, contoh proyek yang sedang saya kerjakan ini adalah pertama rekayasa data. Jadi saya ambil data SARS-CoV-2, sekuen SARS-CoV-2 dari NCBI dan GSID. Nah, mungkin Mbak Wiwin dan kawan-kawan yang di biologi dan di kimia barangkali sudah sangat akrab dengan istilah NCBI dan GSID. Nah, dari situ saya mendapatkan data yang berubah karakter-karakter seperti ini. Nah, ini untuk SARS-CoV-2 sendiri panjang karakternya ini ada 29.000 sekian. Nah, tetapi saya hanya ambil satu bagian saja yang disebut sebagai protein spike. Itu panjangnya sekitar 1.000 sekian karakter begitu ya. Nah, kemudian ini saya ubah menjadi sebuah gambar dengan menggunakan metode yang namanya Kite and Doolittle scale. Ini ada penskalaan, kemudian ada pergeseran, dan jadilah gambar. Nah, ini gambar ini menyatakan kadar air di dalam protein tersebut. Nah, kemudian dari gambar ini, berikutnya saya bisa melakukan prediksi varian, kemudian prediksi mutasi, dan lain sebagainya. Nah, yang digunakan di sini adalah salah satu model deep learning yang cukup populer, yaitu convolutional neural network, yaitu
sebuah model yang dapat digunakan untuk ekstraksi fitur dari gambar ini. Nah, sehingga berikutnya bisa digunakan jaringan neural network untuk memprediksi hasil yang diinginkan. Nah, hasilnya ini bisa berupa kelas ataupun bisa berupa nilai. Nah, kira-kira pekerjaan saya sehari-hari adalah seperti itu. Nah, yang mungkin ada irisan nanti kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut gitu ya, atau kolaborasi lah, bisa membuat paper atau bikin riset bersama dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi tadi siang saya sudah coba untuk melihat-lihat kira-kira peluang apa yang cocok, yang sesuai, peluang pekerjaan apa yang kira-kira bisa nantinya itu dikerjakan oleh ya alumni-alumni mahasiswa dari Saintek gitu ya. Nah, ini saya ambil beberapa contoh pekerjaan yang ditawarkan secara global, khususnya itu dari Upwork. Nah, ini contoh di bidang machine learning. Nah, ini ada predicting new COVID-19 mutation and generating predicted sequence as time series data. Jadi ini pekerjaannya adalah prediksi mutasi COVID-19. Nah, COVID-19 ini nama penyakit sebenarnya. Jadi prediksi mutasi harusnya prediksi SARS-CoV-2 ya, mutasi SARS-CoV-2. Nah, ini kalau saya lihat, nah ini bayaran yang ditawarkan itu sekitar 17 sampai 46 US dollar per jamnya. Tuh. Nah, sehingga kalau misalkan kita mendaftar atau mempropos, kemudian menawarkan 20 dolar per jam begitu saja juga sudah lumayan ya kalau kira-kira sehari kita bekerja 3 atau 4 jam gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, coba saya ambilkan contoh yang lain ini. Nah, ini juga di bidang deep learning. Nah, ini mendevelop model AI gitu ya. Nah, ini mendevelopnya menggunakan API dari ChatGPT. Jadi kalau kita buka ChatGPT, itu kan sebenarnya kita bisa register untuk daftar akun plus. Nah, nanti kita bisa mendapatkan fasilitas untuk otak-atik API-nya. Dan kita bisa memasang itu ke dalam web atau program kita, bisa menggunakan Python atau bahasa yang lainnya. Nah, sehingga nanti web kita itu bisa menjawab pertanyaan dari pengunjung seperti yang dilakukan oleh OpenAI itu ya, ChatGPT itu yang bisa kita lakukan kalau tanya sesuatu. Nah, itu kita bisa ngambil API-nya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, nah kira-kira ini budget yang ditawarkan 39.000 US dollar. Nah, ini saya ambil tadi siang. Nah, kemudian contoh rekayasa data. Nah, ini yang diperlukan adalah merubah data mentah menjadi data yang siap diolah oleh model-model di dalam machine learning. Nah, contohnya kalau yang saya kerjakan tadi, mengolah data mentahnya itu berupa sekuen protein dari virus corona. Nah, kemudian saya proses sehingga menjadi gambar. Nah, kemudian nanti akan menjadi matrik berikutnya supaya bisa dihitung menggunakan model-model di dalam jaringan saraf tiruan. Nah, proses dari A ke Z supaya siap diolah itu namanya rekayasa data atau data engineer gitu ya. Dan tidak main-main ini. Ini budget yang ditawarkan adalah 10.000 US dollar. Ini saya pameri uang yang banyak ini ya, biar tertarik ini. Karena saya yakin semuanya ini suka uang. Nggak tahu kalau Pak Dikin mungkin sudah nggak suka uang barangkali ya. Oke, nah berikutnya ini juga terkait data engineer juga. Nah ini rekayasa data ini ya. Jadi mengubah data mentah menjadi data yang siap diolah. Nah ini 11.200 dolar. Di post 1 day yang lalu, berarti kan sehari kemarin ini postingnya. Kemudian ini membangun chatbot. Nah, chatbotnya berdasarkan GPT-4. Nah, ini seperti yang saya bilang di atas tadi. Jadi GPT itu menyediakan API bagi
akun plus, artinya yang langganan gitu ya. Kemudian ada genome annotation. Nah, genome annotation ini mungkin yang di kimia, di biologi, dan matematika mungkin bisa masuk ini ya, bisa mempropose saya kira. Jadi genome annotation itu seperti ini. Jadi kalau kita punya sekuen, nah mungkin coba saya kasih gambaran dikit ya. Nah, masih terkait dengan SARS-CoV-2 karena ini yang saya geluti sehari-hari sehingga ya mungkin contoh yang saya berikan ya yang saya tahu gitu aja. Jadi genome annotation itu maksudnya begini. Jadi kalau kita punya virus SARS-CoV-2, kemudian diekstrak DNA-nya sehingga diperoleh panjang DNA yang sekitar 29.000 itu. Nah, DNA tersebut kan mengkodekan ya fisik dari virus tersebut. Ada yang mengkodekan itu nukleokapsid, ada envelope, ada membran, ada protein spike, ada hemagglutinins dan seterusnya begitu. Nah, sehingga nanti menjadi seperti ini. Jadi dikelompokkan. Jadi site atau karakter 1 sampai 100 itu mengkodekan apa, karakter 101 sampai 1000 mengkodekan apa, karakter 1000 sampai 10.000 mengkodekan apa. Nah, itu namanya gen annotation. Nah, metodenya bisa menggunakan machine learning atau jaringan saraf tiruan juga bisa begitu ya. Nah, kita bisa men-training tentunya. Jadi tentunya ada yang memulai. Jadi selain dengan menggunakan metode machine learning, tentu juga bisa menggunakan lab. Jadi dilakukan secara in vitro, artinya tidak dengan komputer tapi menggunakan lab biologi. Jadi dilihat langsung, kemudian dilihat bentuknya, struktur 3 dimensinya, dan kemudian dinamai. Nah, data-data tersebut kemudian bisa kita manfaatkan untuk melakukan anotasi menggunakan teknik komputasi. Dalam hal ini adalah machine learning. Nah, itu adalah gen annotation tadi ya ini. Dan budgetnya 4.000. Jadi kita ditawari uang $4.000. Jadi silakan mempropose. Nah, berikutnya YouTube editor. Nah, barangkali yang tidak banyak terlibat di matematika, di biologi, di kimia mungkin bisa mencari yang lainnya, misalkan punya kemampuan ngedit video. Nah, ini juga ada ditawarkan. Nah, ini budgetnya $1.000 dalam satu kali project ya. Jadi yang saya sebutkan tadi ada yang bayaran per jam, juga ada bayaran per project. Jadi kalau seperti ini artinya bayaran per project. Ini $1.000. Nah, pekerjaannya sekitar 4 sampai 6 bulan. Nah, kemudian kalau misalkan nanti hasilnya bagus, itu bisa diperpanjang. Nah, ini saya ada kenal ini, ada tetangga, ini masih lulusan SMA. Nah, kemudian dia coba mempropose editor video. Jadi videonya itu bukan di YouTube ya, saya lihat itu uploadnya di Netflix. Jadi dia itu per bulannya tidak kurang dari 20 juta dia dikasih. Karena kliennya itu dari Europe gitu. Nah, cuma kerjanya harus malam karena di sana siang, di sini malam gitu. Nah, cuman akhirnya ya dia harus berkorban ya. Jadi menjadi kelelawar lah begitu. Nah, saya kira tidak masalah kalau misalkan gaji yang ditawarkan itu sesuai begitu ya. Yang malam mungkin tidak masalah pada akhirnya. Nah, ini yang mungkin suka ngetik-ngetik. Nah, itu bisa ini ya, LaTeX editor. Nah, ini cuma bayaran yang ditawarkan biasanya per jam kalau gini. Jadi convert dari dokumen biasa dari Microsoft Word atau PowerPoint menjadi dokumen yang diketik pakai LaTeX gitu. Nah, ini 20 sampai $100 per jam. Nah, ini kebetulan saya ngetiknya itu sehari-hari juga pakai LaTeX. Jadi sudah lama sekali nggak pakai Microsoft Word itu. Nah, mungkin yang berminat nanti bisa belajar ngetik pakai LaTeX begitu. Nah, ini ada juga tawaran cuma bayaran per project. Kalau tadi kan per jam. Ini per projectnya 700. Nah, ini mengubah tesis ke dalam bentuk LaTeX. Mungkin orangnya nulisnya pakai Word dan lain sebagainya. Ini ya. Terus ini ada juga desain. Nah, mungkin yang suka Photoshop juga ada nih. Ini desain. Graphic designer for Shopify landing page. Nah, ini desain ini ya landing page dari Shopify itu seperti platform WordPress tapi yang digunakan untuk berjualan. Ini budgetnya 15 sampai 50. Ini tawaran bayaran ya 15 sampai 50 per jam.
dolar. Ini per dolar ya. Terus ini ada mendesain baju, tawarannya adalah 15 sampai 50 dolar per jam. Ini tergantung kita memproposnya berapa. Kita misalkan menawarkan 20, menawarkan 30, 40 dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ya, yang menawarkan tidak hanya kita. Jadi ada banyak saingan. Dan karena global tentu tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Yang biasanya mereka itu menawarkan bayarannya itu lebih murah atau murah-murahan. Jadi kalau misalnya kita menawarkan 20, mereka itu ambil yang terendah gitu. Orang-orang India, Pakistan, dan Bangladesh itu biasanya gitu. Karena mereka sangat banyak begitu ya orangnya. Oke. Nah, sekarang kira-kira apakah itu benar-benar bisa gitu ya, bisa menghasilkan atau bisa dijadikan sebagai pekerjaan nanti setelah kita lulus, ini bagi yang masih belum punya pekerjaan, atau bisa dijadikan sebagai pekerjaan sampingan gitu. Misalkan ada sahabat-sahabat yang mungkin sudah jadi pegawai tetap atau punya pekerjaan yang mungkin sudah dapat bayaran tiap bulannya tetapi ingin tambahan untuk beli mobil, untuk beli rumah dan lain sebagainya. Misalkan begitu ya. Nah, apakah ini cukup menjanjikan? Ya, kalau saya lihat postingan teman-teman yang ada di grup itu, jadi biasanya kan setiap bulan Desember, jadi ini biasanya masa-masa untuk pamer hasil begitu. Jadi tiap tahun itu kelihatan begitu. Jadi tiap bulan Desember pasti nanti akan rame-rame pamer hasil. Nah, ini saya ambil beberapa contoh ya. Nah, ini dari Iqbal Muhammad Hikmat ini. Nah, ini baru 1 tahun ini gabung, ternyata sudah dapat hasil yang lumayan ini. Nah, ini kan kelihatan ya, awal gabung bulan Januari dia dapat penghasilan 94 dolar. Februari dapat 1.400, Maret 1.700, nah, dan naik itu ya, rata-rata di atas 1.000. Dan selama tahun 2022 dia itu dapat 21.913 dolar. Nah, silakan dikalikan sendiri dengan kira-kira 15.000. Nah, berapa juta itu ya. Jadi lumayan ya. Mungkin lebih banyak daripada gaji kita yang kita terima tiap bulannya selama setahun lain. Jauh lebih banyak ini. Kita nggak ada separuhnya lagi. Nah, contoh lagi, ini ada dari Aldo Abilto. Nah, dia mendapatkan 19.681 US dollar selama tahun 2022. Nah, ini kalau kita lihat ini izin ikut acara tahunan, berhasil pecah telur tahun lalu. Nah, ini kan baru setahun ini sebenarnya. Berarti mungkin dia mulai tahun 2021 atau tahun 2020 barangkali ya. Nah, ternyata kalau sudah berhasil itu seperti ini. Jadi ketika kita satu kali pecah telur atau dapat project atau dapat klien itu biasanya kita akan cenderung untuk dapat. Nah, yang susah itu memang yang pertama. Ketika sudah dapat melewati yang pertama, yang kedua dan seterusnya itu biasanya jauh lebih mudah. Nah, ini ada lagi. Ini ada dapat 27.000. Ini Kukuh Aldianto. Nah, ini. Terus ada yang dapat 61.000. Wah, ini banyak sekali ya. Oke. Nah, kira-kira gimana supaya bisa seperti ini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, tentu kita harus menyiapkan diri kita, gitu ya. Caranya, ya, oh ya, saya sampai lupa. Tadi saya ambil di mana data ini. Jadi data ini saya ambil dari Upwork. Nah, apakah ada yang tahu Upwork? Upwork itu adalah platform untuk pencari kerja seperti freelancer, juga ada Fiverr begitu ya. Nah, kalau yang Indonesia, yang bahasa Indonesia ada yang namanya project.co.id kalau tidak salah itu khusus orang Indonesia aja. Dibuat oleh orang Indonesia, kebanyakan yang apply, yang menawarkan job atau yang melamar pekerjaan juga mayoritas Indonesia. Itu yang project.co.id. Tapi kalau di Upwork ini karena global, jadi kita ya bersaingnya dengan orang-orang dari seluruh dunia. Dan tentu ya kita harus mempersiapkan diri kita kalau kita ingin mendapatkan
eh, job-job yang ditawarkan di situ. Nah, mungkin bisa mulai dengan buka websitenya dulu. Jadi websitenya itu adalah upwork.com. Nah, kemudian ketikkan jenis pekerjaan yang mungkin sedikit beririsan dengan yang kita pelajari sehari-hari. Nah, kemudian kira-kira spek yang ditawarkan untuk bekerja itu seperti apa. Nah, kemudian mulailah menyiapkan diri kita untuk kira-kira sampai bisa mengerjakan proyek tersebut gitu. Nah, mungkin kalau targetnya adalah tahun 2025 sudah harus bisa mendapatkan minimal satu proyek. Nah, berarti harus persiapan selama 1 tahun. Nah, persiapannya apa saja? Nah, nanti coba kita lihat ke bawah. Nah, tentu tidak mudah ya. Jadi tidak ada yang mudah karena kalau uangnya cukup besar, cukup banyak, tentu saingannya juga banyak dan tentu tidak mudah. Kalau mudah, nah kalau mudah ya tentu nanti sesuai biasanya. Kalau yang pekerjaannya mudah, pasti tawaran budgetnya itu kecil, kemudian yang apply sangat banyak. Contohnya misalkan merubah data dari file PDF ke Microsoft Word. Nah, ini yang bisa kan ratusan ribu mungkin ya. Apalagi kalau seluruh dunia yang bisa jutaan. Terus misalkan project nginput data ke Microsoft Excel dari data di dalam PDF. Nah, itu yang apply itu bisa ratusan gitu. Karena pekerjaannya mudah. Jadi kita harus membangun sesuatu atau kita harus menyiapkan skill yang kira-kira itu unik, tidak banyak yang bisa, tetapi dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, silakan diidentifikasi masing-masing gitu. Nah, terus untuk bisa mendapatkan job di sana tadi ya kita harus bikin profile gitu ya. Bikin profile itu pertama harus ya kita ringkasan terkait dengan skill yang kita miliki, kemudian pekerjaan yang kita tawarkan. Nah, kemudian juga nanti akan ditanya apakah sudah pernah punya sertifikasi. Misalkan pernah ikut sertifikasi di Microsoft, salah satu misalkan Excel. Excel kalau sudah sampai dapat sertifikat itu juga lumayan ya, karena banyak yang bisa tetapi yang sampai mendapatkan sertifikat itu tidak banyak. Sertifikat dari Microsoft ya, bukan dari les-lesan. Kalau sertifikat dari les-lesan ya itu semuanya bisa gitu. Atau sertifikat dari ChatGPT itu juga itu lumayan bagus gitu. Yang aku bisa banyak, menguasai ChatGPT banyak, tapi kalau yang dapat sertifikat, nah itu tidak mudah. Nah, kalau kita punya itu nanti bisa jadi nilai tambah. Nah, kemudian kita juga perlu mencantumkan English level, ya minimal sampai pada tahap ya komunikasi biasalah. Jadi nggak harus mahir ya. Yang penting orangnya ngomong apa, kita ngerti, kemudian kita juga bisa sedikit ngomong gitu ya. Pokoknya bisa timbal balik begitu. Nah, saat ini saya kira untuk belajar bahasa Inggris itu sangat mudah. Ini berbeda dengan sebelum pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi itu saya juga sempat kepikiran gimana caranya supaya upgrade bahasa Inggris tetapi dengan waktu yang sangat terbatas gitu ya. Karena selain bekerja kita juga sudah punya banyak anak begitu, punya istri gitu. Nah, sehingga waktunya banyak tersita di sana. Jadi kalau misalkan mau kursus bahasa Inggris di kursusan itu kayak tidak mungkin begitu. Apalagi kalau kursus di tempat kursusan kan biasanya kan bareng anak-anak SMA, anak SMP itu kan kayak sudah tua sendiri kayak gimana gitu. Nah, tapi saat ini setelah pandemi itu ternyata eh, peluang itu terbuka. Jadi begitu ada COVID-19, nah setelah itu kemudian muncullah yang namanya Zoom sehingga semuanya bisa menggunakan pembelajaran online. Nah, berikutnya itu ada ya kursus-kursus termasuk kursus bahasa Inggris yang bisa dilakukan secara online dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, seperti saya ini masih setiap hari ikut kursus bahasa Inggris itu ya cari yang murah-murah begitu ya kan ada yang 1 bulan cuma 50.000 begitu ada setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat 1 bulan bayarnya cuma 50.000. Nah, online lagi. Nah, ini
ini saya sudah hampir 2 tahun ini melakukan kursus bahasa Inggris. Meskipun tidak ya bisa fase, tetapi setidaknya kalau ada orang ngomong gitu ya rada-rada ngerti gitulah. Nah, kemudian juga perlu membangun portofolio. Jadi kalau kita menulis profil, overview, skill yang kita mampu, nah kita perlu membuktikan apakah benar kita memang punya skill itu. Nah, kita harus membangun portofolio. Portofolio itu ya kita harus menunjukkan bahwa kita memang bisa. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita harus punya akun GitHub, punya akun di Stack Overflow gitu ya. Mungkin bisa ditambahi di Medium, di Kaggle, dan juga pengalaman mengerjakan project. Jadi GitHub itu repositori program. Jadi kita bisa menuliskan tutorial, kemudian naruh program kita di sana. Nah, kalau Stack Overflow itu isinya tanya jawab. Jadi kalau kita punya akun, kemudian juga rajin menjawab, itu orang akan yakin dengan skill kita. Nah, kalau Medium itu platform tulis menulis ya, tutorial, kebanyakan tutorial pemrograman. Nah, Medium cuman ini berbayar. Jadi kalau kita misalkan nulis artikel di sana, kemudian ya kalau mau baca itu orang lain harus bayar dulu. Tapi nggak ada iklannya. Kalau Kaggle itu pembelajaran Python. Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk belajar Python, di sana ada tutorial, juga ada banyak data yang bisa dipakai, kemudian juga banyak juga kompetisi. Jadi kalau kita rajin ikut kompetisi, rajin buat tutorial, nah otomatis kita portofolionya dianggap bagus. Nah, biasanya juga ditanya tentang education atau background pendidikan. Ya. Berikutnya ini adalah contoh-contoh pekerjaan secara lengkap. Jadi yang saya sebutkan tadi itu hanya beberapa. Jadi ini lebih lengkapnya. Ada admin support, nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada customer service. Kemudian data science dan analitik. Nah, kemudian saya minatnya di sini. Kemudian ada desain, jadi bisa Corel Draw, Photoshop, dan sebagainya mungkin bisa cek di sini. Jadi kemudian ada engineering and arsitektur. Nah, cuman saya tidak kenal seperti apa ini ya. Nah, saya di luar itu. Kemudian IT and networking, barangkali yang TI mungkin bisa mencari-cari peluangnya seperti apa. Nah, kalau ini di bidang hukum, ini sales dan marketing, kemudian penerjemahan juga ada. Kemudian yang suka bikin program untuk aplikasi web, mobil, dan software development, nah mungkin bisa cek juga. Kemudian yang suka menulis juga ada, jadi cukup lengkap. Cuman ya saya contohkan tadi yang terkait dengan IT atau AI aja, terutama terkait dengan machine learning dan juga sedikit terkait dengan bioinformatik. Nah, ini contoh profil yang coba saya bikin ya, hanya salah satu akun, jadi ada beberapa akun yang saya bikin, cuman ya untuk latihan aja. Jadi saya menulis, kalian saya adalah menuliskan dokumen dengan LaTeX dan membuat ilustrasi dengan Pixel. Nah, ini contoh aja. Oke, sekian. Jadi mohon maaf kalau terlalu panjang yang saya sampaikan. Kurang lebihnya ya itu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya sangat terkesima sekali nih pada Mas Jamburi. Nah, keren sekali presentasi empirik yang dipresentasikan oleh Mas Jamburi ini. Soal ketertarikan dalam bidang saintifik. Mungkin ini akan menjadi informasi bagi sahabat-sahabati yang sedang dalam tugas akhir atau berada pada aktivitas riset. Nah, selain itu tadi Mas Jamhuri juga memberikan gambaran potensi dunia profesi ke depan bagi kader-kader eksakta. Selain akademisi, riset, YouTuber, desainer, dan lain-lain. Artinya tantangan dunia profesi ke depan sangat bervariatif. Nah, sebelum kita lanjut untuk diskusi dengan narasumber, kira-kira audiens ingin memperdalam diskusi, kira-kira silahkan, monggo. Mungkin untuk Mas Hati atau Mbak Wiwin bisa untuk menanggapi dari narasumber kita, yaitu Mas Budi maupun dari Mas Jamburi. Atau mungkin
yang bisa untuk menanggapi. Mbak Mary mungkin? Atau Mas Ali? Boleh. Monggo silahkan. Monggo silahkan untuk sahabat-sahabati yang hadir. Halo, Nggih, monggo. apakah suara terdengar? Mas Hadi nggih. Suara saya apakah Nggih. kedengaran, Mbak Sinara? Jelas banget. Dengar jelas Wah. dan merdu, Mas Adi. Mas Budi, Pak Jamburi, lama sekali nggak ketemu. Khususnya Pak Jamburi, saya udah lebih dari 23 tahun. Terima kasih, ini saya sebenarnya menunggu respon dari sahabat-sahabat yang lain, cuma biasanya untuk memulai dulu gitu ya. Pertama, presentasi dari dua pemantik malam ini kayak energize gitu ya, memberikan satu energi baru bahwa memang ilmu pengetahuan itu ya akan terus berubah gitu, apapun tantangan zaman. Yang menarik adalah yang disampaikan oleh Mas Budi pertama tadi, sehebat apapun teknologi itu sebenarnya tidak akan pernah mampu menggantikan peran para pembelajar gitu. Dan itu saya completely sepakat sih soal itu, karena sebenarnya di dunia pembelajaran itu tidak bisa diwakili oleh robotik, itu pertama. Kedua, terkait dengan dunia pendidikan kita ini kan semakin ke sini ya, itu semakin mekanis ya. Ada agenda untuk promosi soal vokasional, soal ramah terhadap dunia kerja, sehingga semuanya seperti dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri pada awalnya kan memang tujuannya adalah human capability gitu ya. Jadi memperkuat kapabilitas seseorang gitu ya, untuk membedakan antara yang terpelajar, terdidik dengan yang tidak terdidik. Cuma hari ini kemudian itu semua kan bergeser bahwa mana yang link and match dengan dunia kerja dan yang tidak. Itu menurut saya juga menjadi satu PR, meskipun suka nggak suka pada akhirnya juga itu jadi kebutuhan. Jadi sebagus apapun kapabilitas yang dimiliki oleh orang yang telah belajar, pada akhirnya akan diuji apakah cocok dengan kebutuhan pasar apa enggak. Nah itu di masa depan gimana nih, semakin kuat tuntutan untuk mengarahkan dari human capability menjadi apa istilahnya sesuai dengan pangsa kerja dan pangsa industri apa enggak. Itu menurut saya menjadi PR yang harus disikapi secara adil, apalagi Mas Budi dan Pak Jamburi ini kan
hari-hari harus mempromosikan bagaimana mulianya dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan itu gitu kan. Jadi itu mungkin ke sana. Yang kedua, yang disampaikan Pak Jambur itu benar bahwa bagi kader-kader yang menekuni eksakta itu tidak akan pernah kekurangan opportunity untuk survive harusnya. Meskipun sebagian besar kemudian banyak digoda pengetahuan dasarnya untuk shifting ke arena yang non eksakta. Banyak itu. Jadi sebenarnya keterampilan dasarnya, bakat, bawaan dan hobinya itu memang anak-anak eksak, tapi yang di depan mata itu justru bukan itu gitu ya. Padahal kalau mau dive dikit aja itu banyak peluang itu. Mungkin perjalanan di Jakarta itu kan 15 tahun lah tahun ini ya. Saya murni ngelamar bekerja itu cuma 5 tahun pertama. Profiling saya itu dulu itu saya build up sangat sederhana di LinkedIn, Pak Jamil. Alat yang sangat simpel. 2015 hampir tiap hari itu ada saja tawaran dari lembaga-lembaga yang sangat reputable, kemudian memberikan offering yang jauh lebih besar daripada institusi-institusi atau company yang ada di Indonesia. Itu mereka cuma melihat portofolio aja, bahwa saya di LinkedIn itu berani mempromosikan diri misalnya sebagai budget policy spesialis. Ini juga saya salah satu korban yang shifting dari dulunya eksak kemudian berpindah menjadi ekonom. Nah, tapi kan logika dasarnya pasti masih dari situ-situ. Tapi betul bahwa keberanian diri kita untuk profiling itu value-nya cukup dihargai, apalagi oleh dunia internasional. Dan pada akhirnya sampai sekarang misalnya saya bekerja untuk salah satu perusahaan terbesar internasional itu bukan saya apply sama sekali. Karena saya di reach out oleh mereka berkirim email memberikan tawaran posisi based on pengalaman yang saya tuliskan di situ dengan capaian-capaiannya, kemudian mereka offering berapa salary yang bisa saya terima. Nah, itu sebagai contoh saya mengalami itu. Dari 2009 sampai 2022, itu praktis yang saya benar-benar awalnya itu melamar itu tahun 2009, 2015 ke sini itu semuanya banyak pekerjaan itu datang. Mereka menawari sampai hari ini pun misalnya kita masih dapat beberapa email gitu ya, tawaran dari beberapa perusahaan, ada yang Singapura, ada yang di Kanada, ada yang ini pekerjaan, ada yang consultant part time, itu selalu hadir. Poinnya begitu, pengalaman kita sekecil apapun dan pengetahuan yang kita miliki itu kita harus berani showing up gitu. Kita tulis saja bahwa kita punya keahlian apa, profiling itu. Tadi tuh Pak Jamburi menyampaikan banyak sekali kanal yang bisa dipakai. Kalau saya itu sangat konvensional, saya hanya punya profile LinkedIn itu saja. Jadi di situ saya bilang saya punya keahlian 1, 2, 3. Dan pengalaman perjalanan pekerjaan saya selama lebih dari 20 tahun mencerminkan itu, sehingga dan dari situ biasanya mereka akan ajak diskusi seberapa kompeten sebenarnya saya ketika menuliskan profil itu. Nah, itu menurut saya jadi sangat penting karena keahlian teman-teman di eksakta itu yakinlah tidak banyak. Meskipun sekarang kita merasa banyak, misalnya Saintek itu ada kampusnya di mana-mana, tapi kalau kita compare dengan sosial science, kita jumlahnya minoritas masih. Makanya jangan khawatir, yang butuh keterampilan dan kapasitas itu sangat banyak. Saya cuma mungkin ya di luar dua pertanyaan tadi itu pesan juga sebenarnya kepada kita semua ya, yang sudah established maupun yang masih proses untuk merintis jalan sunyi kalau istilahnya Pak Sodikin itu,
sebagai kader pergerakan gitu ya, kita mungkin perlu tetap punya ekspertis satu saja. Satu ekspertis utama itu kita harus dikenal sebagai ahli apa. Meskipun kalau diterjunkan ke medan apapun kita bisa banyak hal. Jadi punya satu keahlian, tetapi punya banyak kebisaan. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu cara juga untuk survive ketika keahlian kita ternyata di momentum tertentu tidak dibutuhkan, tapi kita masih punya kebisaan yang lain untuk tetap. Ya kalau kader-kader PMI Eksakta kan tetap bisa ngaji, bisa ngajar secara sosial pasti lebih humble dan sebagainya. Saya kira itu penting di dunia apapun kita berkiprah. Tapi di antara banyak kebisaan itu, karakter dasar sebagai ahli apa, meskipun itu cuma satu, itu tetap butuh untuk ditonjolkan. Karena itu yang sebenarnya dicari oleh apa ya istilahnya. Ya itu menjadi identitas utama. Saya kira itu sih, ini mungkin bisa semoga bisa menular kepada yang lain untuk juga curhat gitu ya, mumpung ada Pak Jamhuri dan Mas Budi yang tadi udah memberikan banyak sekali informasi dan apa ya istilahnya pengetahuan penting ya setidaknya bagi yang sudah mulai pensiun seperti Pak Sodikin, Pak Beng Beng ini teringat lagi lah bahwa memang kita itu dulu pernah digembleng dengan ilmu pengetahuan yang ternyata tidak banyak orang belajar. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Mas Hadi. Nah, barangkali untuk Mas Budi bisa memperdalam diskusi dan sharing tentunya soal tantangan kader eksak ke depannya, Mas. Dan bagaimana kader eksak yang menggeluti dunia profesi seperti aktivitas riset, penggiat sosial yang bergerak di isu-isu sains, atau akademisi. Baik, mungkin menyambung yang sudah disampaikan Mas Hadi ya, yang luar biasa ya, menyambung sedikit. Tadi Mas Hadi itu bilang apa? Ada kecenderungan pendidikan itu lebih mekanis begitu Mas ya, vokasional dan seterusnya. Ya. Dan itu saya sama ya, melihatnya demikian ya, setuju banget begitu ya. Jadi ada kecenderungan seperti itu ya, yang walaupun menurut saya itu kecenderungan yang tidak boleh diteruskan begitu ya, maksudnya itu berbahaya kalau diteruskan gitu ya. Nah saya pernah bikin status itu atau statement itu begini Mas Adi. Di dalam dunia pendidikan itu ya dunia mengajar ya dunia learning itu 20% itu teknologi, 80% itu psikologi, begitu ya. Artinya kayak apapun teknologi hebat, begitu ya. Tapi itu sebenarnya kalau prosentasenya paling hanya sekitar 20%, begitu ya, membantu pekerjaan guru ya, mengajar. Tetapi yang 80%-nya itu lebih pada psikologi, begitu ya. Jadi dengan kata lain, 20% teknis, 80% klinis gitu ya. Jadi sebagian besar pekerjaan guru itu adalah pekerjaan-pekerjaan klinis sebenarnya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang teknis begitu ya. Nah, sementara teknologi itu kan teknis begitu ya, teknis. Dia tidak lebih pada ke klinisnya tetapi ke teknisnya. Nah, lalu Mas Hadi juga tadi menyebut apa ya, sangat banyak hal tentang profiling dan seterusnya ya. Ini nyambung nanti ya Mas Mbak siapa? Saya lupa namanya tadi ya Mbak Inara ya, Mbak Inara ya. Tinara, ya kan ya? Tinara.
Oke, atau Ogdania ya. Ogdania. Jadi saya tidak terikat oleh yang ditulis di Tor ya, tapi itu menyambung ya. Jadi apa? Tadi Mas Hadi itu menyebut ada profiling, ada spesialis, ya, generalis ya. Jadi setuju sekali kalau kita itu perlu ya menjadi seorang spesialis begitu ya. Meskipun kita dibekali sih dari dasar itu menjadi seorang yang generalis begitu ya. Jadi hal-hal yang bersifat umum kita sudah mendapatkan pembekalan itu di sekolah dasar ya dan menengah terutama, dan lalu perguruan tinggi kita itu membekali kita untuk menjadi seorang spesialis begitu ya, menjadi seorang spesialis. Bahkan sekarang trennya itu bahkan ada istilah dokter spesialis umum ya. Jadi dokter spesialis umum. Lalu kita menjadi bingung pasti ya, dokter spesialis kok umum ya. Jadi itu karena memang ada hal-hal yang meskipun itu dokter spesialis, tapi dokter spesialis ini juga harus bisa melayani hal-hal yang bersifat umum, yang mendasar gitu ya. Jadi dia pasti juga dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar kedokteran. Nah, sama dengan kita ya, walaupun kita istilahnya adalah kader eksakta, pasti kita punya bekal-bekal yang bersifat umum ya. Yang itu nanti boleh jadi ternyata yang menjadi pintu profesi kita gitu ya, yang lalu kita dalami melalui kemampuan-kemampuan yang spesial itu ya. Nah, singkatnya sepertinya nggak ada yang salah ya kalau alumni Galileo atau eksakta itu kemudian menjadi profesinya itu seolah nggak ada kaitannya dengan matematika, seolah nggak ada kaitannya dengan fisika, kimia, biologi ya. Tetapi kalau ditelusuri, sepertinya apapun profesinya itu menyambung ya, menyambung gitu. Karena tadi sudah saya singgung ya di awal itu, sebenarnya walaupun kita kuliah matematika, ujung-ujungnya kita itu dibekali untuk menjadi seorang yang punya kemampuan problem solving dan inovasi kan gitu ya. Matematika hanya sebagai wahananya, fisika, kimia hanya sebagai wahananya. Muaranya sama, kita diarahkan untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah di semua bidang ya. Kira-kira itu hanya komentar ya, menyambung yang disampaikan oleh Mas Hadi ya. Kita berikan kesempatan untuk ke sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih Mbak Okta. Baik, terima kasih Mas Budi atas tanggapannya. Untuk sahabat-sahabat sekalian, untuk informasi temu alumni itu udah juga bisa dikasih grup apa namanya, grup komunitas itu Mas. Putus-putus ya suaranya Mbak. Insya Allah sama 3 September. Halo, apakah suara saya udah? Sudah agak putus-putus. Apa?
Oh iya, untuk informasi temu alumni sudah dikirimkan sama admin di chat Zoom ya. Bisa sahabat-sahabat diakses di link yang telah dikirimkan oleh admin. Oke, berarti apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi atau untuk sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau sharing-sharing lagi di sini? Bagaimana untuk sahabat-sahabati mungkin dari Mbak Wiwin atau Ada Mas Oka ya. Mbak Mima, sahabat Mima. Mas Bambang belum muncul ya. Mas Bambang Riyadi ya. Mbak Mima? Mbak Nara ini masih mahasiswa apa sudah lulus ya? Masih mahasiswa, Mas. Masih mahasiswi Pak Jam. Oh, Semester masih mahasiswi. 5. Oh, semester 5. Di jurusan apa, Mbak Nara? Jurusan fisika, Mas. Oh ya, jurusan fisika. Kalau Rayon Galileo sekarang di mana campnya? Rayonnya apa, Mas? Untuk Iya, rayonnya campnya sekarang di Candi. Candi. Candi Nggih. itu Candi Jalan Badut. Candi ya? Mana tuh? Candi Badut, nggih. Candi Badut ya? Oh, Iya, Candi. Candi Badut. Mas Okta, Nah, gimana ini untuk subscribernya sudah berapa ya? Di periode saya itu dulu Kayaknya sejak terlalu ini yang berat banyak menolong. ini, jadi nggak nyambung. Apalagi ya sudah tua-tua kayak saya ini. Saya masih muda, Pak. Saya tadi mendengar sekilas dari pemaparan Pak dosen ya YN Win Cirebon. Win apa YN ya Pak Budi? YIN. YN ya. YN ini saya jadi takut karena dengan perkembangan teknologi yang semakin tidak terkendali, ini saya takut perusahaan saya nanti diganti robot semua, Pak Budi. Itu menyikapinya seperti apa? Kalau misalkan saya harus banting setir seperti yang disampaikan Pak Jamhuri, wah sendak nutut ini, rambut sudah mulai brodol. Terima kasih. Kalau saya tambah senang, Pak Kabul, Pak Sodikin, dengan adanya AI ini menjadi mempermudah pekerjaan saya gitu ya. Jadi kalau yang selama ini mungkin yang tersulit bagi saya itu adalah membuat laporan. Jadi kalau kita melakukan riset, nah maka bagian yang menurut saya sulit adalah membuat laporan, kemudian menulis laporan itu menjadi sebuah artikel yang dipublikasi begitu ya.
Nah, kalau sekarang, nah untuk menyusun itu sudah bisa dibantu AI gitu. Nah, mestinya juga ada cara yang mungkin hampir sama lah yang bisa dilakukan Pak Sodikin untuk memanfaatkan AI. Jangan sampai kita yang di ini ya digantikan, tapi ya kita harus memanfaatkan AI gitu. Karena sudah zamannya itu. Jadi sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain ini ya. Sebenarnya kita ingin mendengar semuanya nih ya, cerita begitu ya. Ingin menambahi, menanggapi mawon. Monggo Mas Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat untuk Pak Jamburi, dosen kula riyin. Tapi ingin buatan paham tentang teknologi yang dipaparkan tadi sangat luar biasa. Tapi di umur saya segini aja sudah kewalahan kalau bab bahas itu. Kemudian di Pak Budi tentang perkembangan teknologi memang tidak akan mungkin menggantikan manusia, itu sudah memang penting, sangat penting. Terutama saya juga hanya bergelut di pendidikan, entah di formal atau non formal, terutama di non formal itu memang kadang teknologi apapun itu mungkin hanya sekilas, kalau menurut saya hanya sekilas. Kalaupun menggantikan mungkin nggak akan bertahan lama juga, akan kembali lagi ke metode klasikal menurut saya. Dia juga sudah bergonta-ganti bimbel, juga seperti itu juga akhirnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kalau menurut saya pribadi tidak ada tendensi ke yang lain. Namanya guru itu kadang memang butuh teknologi, itu sangat penting. Tapi ketika teknologi sudah mulai jenuh untuk siswa, juga harus berpikir yang lain sekiranya tidak jenuh itu apa. Ibaratnya kalau orang Jawa dulu itu guru adalah dalang, jangan sampai jadi wayang. Sehingga pastikan punya cerita, punya visi misi yang jelas ketika harus berangkat dari rumah ke kelas itu. Dan setiap kelas kan otomatis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu kalau tentang pendidikan dan di siswa, terutama saya memang setiap hari ketemu siswa. Tapi untuk kedepannya masalah keahlian, memang mulai 2009 saya ngajar di Alia, di MTS, ataupun di non-formal. Dulu itu memang pertanyaannya siswa itu ya pengennya bukan pengen jadi apa, tapi ketika saya ngomong jurusan matematika murni, itu prospeknya ke ilmunya seperti apa kan gitu Bu. Tapi semakin ke sini itu yang ditanya bukan pengembangan ilmunya, tapi justru memang rata-rata kerjanya di mana. Akhirnya pertanyaan seperti itu. Akhirnya siswa itu akan mencari-cari yang sesuai dengan profil untuk jadi apanya itu, bukan masalah ilmu yang dia akan dapat ketika belajar matematika, contohnya seperti itu. Dan akhirnya akan tidak menarik ketika hanya bertujuan ke pekerjaan. Karena kalau nanti tidak cocok pasti akan kecewa. Biasanya generasi Z sama Alpha kan seperti itu. Dan lebih penting lagi kalau menurut saya, kalau boleh mengutip dari kalimatnya Tung Semua Ringin itu, investasi terbesar atau terbaik adalah di leher ke atas. Itu memang sangat betul. Kalau kita hanya berprospek belajar ini karena ini, belajar ini karena ini, kita pasti akan menemukan ke titik jenuh yang akan lebih cepat. Tapi kalau kita berpikirnya belajar itu memang untuk mempelajari suatu ilmu secara mendalam, kita akan ketemu cabang-cabang yang luar biasa banyak. Misalkan kita mentok di sini, kita punya trik di sini. Mentok di sini, kita trik di sini. Akan lebih menarik ketika belajar apapun itu didasari pengen ilmu. Baru yang kedua jadi ahli ya. Tadi menurut saya seperti itu. Sehingga siswa itu tidak terbebani dengan target-target yang kadang hari ini mungkin fenomenal, tahun depan mungkin sama sekali tidak menarik. Akhirnya kalau kita target itu akan kecewa ketika hanya targetnya pengen jadi apa. Tapi kalau targetnya memang mencari ilmu dan menjadi ahli, akhirnya tidak ada lagi namanya mencari pekerjaan, tapi pasti
dicari kerjaan seperti itu. Pengalaman saya cuma sebagai tentor aja. Dulu memang kelihatannya nggak begitu mana ya. Saya hanya belajar tentang ini saja. 2 tahun, 3 tahun, malah yang dicari malah itu. Padahal dulu sempat ibaratnya orang Jawa, kayak giopo ngono kuwi hari ini. Nah, yang bilang seperti itu tadi, 2 tahun atau 3 tahun lagi, dia malah mencari saya karena dia bilang seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi tidak ada tendensi yang lain seperti itu. Kalau menurut saya memang tetap harus dasari mencari ilmu dulu, baru ketemu yang menarik, baru didalami. Jangan sampai berangkatnya karena pengen jadi apa. Seperti itu sehingga tidak banyak kecewa. Itu kalau pengalaman dari siswa-siswa yang pernah saya ajar dan sudah ketemu, jadi sudah lulus, sudah kerja, rata-rata seperti itu tanggapannya. Mungkin seperti itu, kalau ada salahnya mungkin banyak. Kalau betulnya belum tahu karena masih tataran berpikir saya sendiri ataupun berpengalaman di bidang itu hanya sebentar saja seperti ini. Untuk masalah prospek kerja sebenarnya banyak sekali seperti yang dipaparkan oleh Pak Jamburi, itu luar biasa banyak. Itu memang apa ya, kalau di anak-anak sekarang memang jauh lebih cepat respect ke situ. Tapi saya cuma hanya bisa bilang ke murid itu ya di link itu ini dicek sendiri gitu. Karena kalau saya dalami juga saya juga bingung. Mungkin kepalanya sudah berasap mungkin sekarang kalau harus mendalami sampai detail seperti apa yang dijabarkan Pak Jamburi tadi. Kalau masalah yang lain ya seperti itu, tetap investasi terbesar hari ini ya memang leher ke atas. Mungkin hari ini tidak menarik sama sekali bagi yang belum paham, tapi 2 ataupun 3 tahun lagi mungkin sangat luar biasa. Mungkin ngatur suwun. Oke, terima kasih untuk Mas. Mungkin saya tutup untuk sesi diskusi kali ini karena udah izinkan saya untuk membacakan kesimpulan yang saya dapat pada diskusi yang keempat ini. Di dunia yang terus berkembang ini, kader eksakta menghadapi beragam tantangan dalam menjalani karir profesional mereka. Pertama, mereka sering dihadapkan pada kompleksitas tugas yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang ilmu eksakta, di mana hal tersebut memerlukan kemampuan analisis dan problem solving yang kuat. Yang kedua, dalam industri yang serba cepat ini, kader eksakta harus mengikuti perkembangan teknologi dan penemuan ilmiah terbaru. Hal ini memerlukan komitmen belajar secara berkelanjutan guna menjaga relevansi potensi ini, membangun jaringan yang kuat, terus meningkatkan keterampilan pemahaman eksakta dengan pemikiran kreatif. Dengan cara ini, mereka dapat mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan di dunia profesi yang dinamis. Baik, untuk Putus ya? Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk sahabat-sahabati, dimohon untuk on kamera semua ya. Alfiana Fadila mungkin, Mas Fahmi Bud, Mas Hadi, GSB, Mas Kabul mungkin bisa on kamera.
Oke, kita sesi foto dokumentasi dulu. Ngadap Aduh, kamera. baru Ngadap, bangun, Yon. ngadap kamera. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak, sahabat-sahabati. Oke, terima kasih banyak sahabat Tinara. Jadi sahabat Tinara ini pengurus rayon aktif, Mas. Nah, jadi pengurus rayon dia di BSO Kopri kalau nggak salah. Masih aktif di rayon dan juga semester 5 ya, sahabat Tinara. Oke, Mas. Mm-mm. Oke, mungkin sesi selanjutnya kita bisa diskusi mengalir, Mas. Diskusi mengalir, diskusi apa saling menyapa sahabat-sahabat. Jadi saya juga ingin bercerita sebetulnya, Mas. Jadi apa pengalaman saya ya. Salam kenal untuk Mas Budi, Mas Pak Jamhuri yang sudah berkenan memberikan waktunya, waktu luang untuk kemudian saling menyapa kader-kader, memberikan atau men-share pengetahuannya. Tentu ini sangat bermanfaat. Nah, jadi ini kita sesi ngalir aja, Mas. Sesi cerita-cerita mungkin biar lebih lebih santai ya, lebih rileks ya, Mas ya. Nah, jadi saya itu dulu waktu menjadi masih aktif menjadi mahasiswa itu saya tertarik sama satu kegiatan riset, Mas, sebetulnya. Kegiatan riset yang itu melihat atau meninjau bagaimana apa namanya limbah yang dihasilkan oleh produksi pabrik yang ada di Gresik itu terhadap apa namanya produktivitas air tambak atau produktivitas pertambakan di Madura. Jadi awal ceritanya itu saya begini, saya berangkat dari tahlilan dengan warga. Nah, jadi setelah tahlilan itu warga itu bercerita, ini kok saya sekarang apa namanya eh, panen apa ikan ditambah itu kok semakin semakin ini ya semakin semakin kecil hasilnya dan banyak yang mati. Nah, dari situ saya berpikir karena saya ada di posisi semester 9 kalau nggak salah. Saya lulus di semester akhir, Pak. Nah, jadi saya berpikir untuk mengambil satu studi kasus riset penelitian yang itu menguji kadar kadar logam. Nah, jadi saya membuka beberapa website dan beberapa data yang kemudian perlu untuk dikaji. Nah, jadi saya menemukan beberapa ini, Mas, beberapa variabel yang kemudian bisa dikategorikan atau diindikasi sebagai sebab atau dampak dari produktivitas pertambakan eh, tambak yang produktivitasnya sangat menurun. Pertama, saya analisa dari hulu ke hilir. Nah, jadi ada satu satu data dan argumentasi yang kemudian sangat sangat menarik bagi saya di website Dongeng Geologi. Jadi saya membaca begini, Mas, bahwa aktivit apa namanya logam berat yang dihasilkan dari semburan lumpur lapindo itu akan apa namanya pada tahun 2000 sekian 2000 sekian itu saya lupa tepatnya berapa statementnya itu dia menggambarkan bahwa Pulau Jawa dan Pulau Madura ini akan menjadi satu hamparan akibat dari sedimentasi penumpukan logam berat yang dihasilkan dari produktivitas lumpur lapindo. Nah, di sana diterangkan bahwa bagaimana prosesnya kok sampai kemudian bisa mengatakan demikian. Jadi dia berasumsi bahwa ketika intensitas curah hujan yang tinggi, maka volume lumpur lapindo itu akan menaik. Nah, ketika volume lumpur lapindo menaik, dia akan keluar kedua aliran sungai, yaitu Berantas dan Bengawan Solo. Nah, dua sungai itu pada akhirnya bermuara di Selat Madura. Nah, sehingga ada asumsi bahwa eh, dan dibuktikan secara data bahwa ternyata ada penumpukan logam berat yang kemudian sangat cocok dengan logam berat yang terkandung di lumpur lapindo itu. Nah, jadi asumsi dia ketika kemudian ini berangsur-angsur terjadi, maka ke depan Pulau Madura dan Pulau Jawa itu akan menjadi satu hamparan. Nah, tapi itu kan terlalu jauh.
problemnya kan saya ingin melihat bahwa apakah betul produktivitas tambak, ya kan, produktivitas apa produksi tambak itu menurun akibat adanya logam berat yang dihasilkan dari lumpur lapindo, ya kan, dengan eh, seperti tadi itu. Cuma ini kan terlalu jauh asumsi itu, Mas. Mungkin bisa jadi iya. Terus yang kedua, ternyata di sekitar eh, ujung Pulau Madura itu, di Kamal itu kan ternyata ada pemotongan kapal besar seperti dok, ya kan, seperti apa namanya, pemotongan kapal yang karem, terus kemudian ditarik ke pinggir, dipotong-potong, terus kemudian dijual lagi, dijadikan besi dan lain sebagainya. Nah, aktivitas pemotongan kapal itu ternyata juga menghasilkan limbah yang mencemari air laut. Nah, itu asumsi saya yang kedua. Terus kemudian saya mencari lagi. Nah, ternyata ada apa namanya, variabel yang kemudian sangat mendekati itu, yang berangkat dari apa namanya, perilaku manusia. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang kemudian netel itu menebangi tembakau, menebangi tenjeng, kalau bahasa orang Madura itu menebangi tembakau. Jadi ditebangi semua pohon-pohonnya, terus kemudian dijual. Nah, itu yang kemudian menjadi satu variabel yang memperkuat bahwa produktivitas tambah itu semakin turun karena itu. Satu, ada terdapat logam berat mungkin, terus kemudian tercemar akibat aktivitas pemotongan kapal. Yang ketiga, ada eh, ada aktivitas penebangan mangrove atau tembakau itu tadi. Nah, artinya kalau kemudian ini menjadi satu kerangka riset itu sebetulnya menarik, Mas. Jadi sebetulnya ada kader kita yang aktif di salah satu lembaga riset yang kemudian mengamati soal limbah mikroplastik, terus kemudian limbah-limbah hasil produksi pabrik yang kemudian mencemari air sungai dan laut. Nah, artinya saya memberikan satu satu argumentasi bahwa kita tidak lepas dari kehidupan yang berbau saintifik sebetulnya, apapun itu. Nah, cuma pada waktu itu saya tidak terjadi mengambil riset itu karena sangat sangat panjang, gitu. Jadi saya pada waktu itu ya eh, mengambil riset menguji kadar kopi pada waktu itu karena terpaut waktu mungkin. Nah, kira-kira eh, bisa ditanggapi, Mas, soal soal riset yang kemudian itu berdampak terhadap lingkungan mungkin, atau seperti apa? Ya, ngalir aja, Mas. Monggo Pak Budi barangkali atau yang lain. Mungkin saya dulu ya, Kak Samri. Ini menarik ya ceritanya Mas Idris ya. Saya mendengar cerita itu tadi, yang terbayang oleh saya adalah itu suatu aktivitas yang menggambarkan seorang pembelajar begitu ya. Dan itu adalah goal dari sebuah proses pembelajaran ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu, saya biasa memaknai pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk menjadi manusia pembelajar gitu ya. Yang begitu manusia itu sudah melalui proses pembelajaran di kelas, tapi dia masih terus belajar gitu ya. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Dan lalu kemudian itu diterjemahkan dalam aktivitas-aktivitas atau kerja-kerja kemanusiaan gitu ya. Kan tadi kalau kita dengarkan apa yang dilakukan oleh Mas Idris itu kan mungkin ya belum berkaitan dengan sebuah gaji atau suatu
keuntungan tertentu ya, tetapi adalah suatu kerja-kerja kemanusiaan ya, atau dalam bahasa pergerakan kita suatu amal soleh begitu ya. Dan itu adalah kalau saya melihatnya level yang setingkat lebih tinggi daripada profesi begitu ya. Jadi kalau profesi mungkin berkaitan erat dengan salah satunya adalah uang ya, gaji dan seterusnya. Tetapi kalau kerja-kerja kemanusiaan itu atau amal soleh itu adalah mungkin sudah nggak berkaitan dengan itu begitu ya. Dalam arti kalau tagline-nya itu adalah transformasinya itu from money to meaning gitu ya. Jadi dari uang ke makna gitu ya. Jadi uangnya mungkin sudah mengikuti begitu ya, tetapi sudah sampai kepada makna. Jadi kalau sudah dirasakan manfaatnya lebih luas ya, sehingga kemudian banyak orang mendapatkan kebaikan itu. Kalau saya hanya melihatnya begitu ya, Mas Idrus ya, hanya komentar ya, hanya ikut komentar nimbrung. Dan itu adalah luar biasa ya, dan kita tentu ingin seperti itu ya. Lalu kata kunci yang kedua mungkin itu menggambarkan satu kepekaan dan kepedulian gitu ya. Jadi mungkin jutaan orang sudah biasa lah melihat apel jatuh ya, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Mungkin jutaan anak-anak Madura sudah biasalah melihat ada kapal dipotong, lalu yang serupa dengan itu. Tapi kemudian Mas Idrus itu nanya ya, kalau itu terjadi ya, atau jangan-jangan itu yang menyebabkan bla 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 ya, ada kepekaan begitu ya, ada kepedulian begitu. Yang itu kalau Newton ketika melihat apel jatuh, lalu dia bertanya, kenapa ya apel kok jatuh dari atas ke bawah? Lalu dia merenung, lalu dia bereksperimen, lalu dia mencatat eksperimennya, lalu dia menganalisis, lalu menemukanlah satu temuan yang hari ini kita sebut sebagai hukum gravitasi begitu ya. Nah nanti Mas Idrus itu kan nanti bisa begitu ya, dari pertanyaan yang menurut sebagian besar orang hal yang sudah biasa, hal yang sepele, tapi kemudian karena kepekaan itu dan kepeduliannya bisa menemukan satu ilmu pengetahuan yang luar biasa. Itu hanya komentar ya Mas Idrus ya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain mau berbagi cerita. Ya, berbagi cerita. Kalau beritahu Mas Idrus ini berarti jurusan kimia ya kira-kira gitu. Enggak, betul Mas Sam. Kalau mendengarkan paparannya tadi kok sepertinya mengarah ke sana. Enggak, kimia. Oh ya, kalau sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya sekarang wirausaha. Wirausaha, oh ya. Sudah berapa tahun dari kelulusan Mas? Saya lulus di semester 13 Mas, karena saya males dulu kuliah. Berarti semester 13 itu tahun berapa? Ke tahun 2020, tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, berarti tahun kemarin. Makanya kok masih tajam ingatannya begitu ya, terkait dengan variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai input dari risetnya begitu. Ternyata tahun kemarin. Nah, kalau tertarik studi lanjut berarti sudah punya topik itu mestinya. Atau Nah, setidaknya bisa diajukan sebagai hibah riset ke Dikti atau sebagai komunitas mungkin bisa juga. Nah, cuman yang lebih beririsan dengan itu barangkali mungkin Mbak Mima sama Mbak Wiwin barangkali ya. Kalau saya terus terang ini lebih banyak ke bioinformatik, itu pun lebih banyak ke penggunaan teori-teori di bidang matematikanya gitu. Kalau terkait dengan yang Mas Idrus sampaikan tadi ya kurang mengerti kira-kira. Ya mungkin Mbak Wiwin sama Mbak Mima atau yang lain mau memberikan komentar lah atau cerita-cerita gitu.
biar kita bisa mendengar suaranya di sini. Mungkin monggo. Saya mendengarkan mau. Udin. Recording in progress. Mungkin apa namanya, diskusi ngalir aja Mas. Ngobrol ngalir, bukan diskusi, ngobrol ngalir. Karena kan sesi diskusinya udah Sudah selesai. selesai. Sudah selesai. Mbak Win posisinya Hebat, di Malang apa di Jember ini? Saya di Jember, Oh, sudah balik ya. sudah balik. Menarik tadi Pak Jam. Sejak kapan tertarik itu bioinformatik? Sejak COVID. Ya, sejak pandemi itu. Jadi membawa berkah. Ya, begitu ada pandemi, nah kemudian terus ya karena berkaitan dengan riset S3 itu ya barangkali sehingga harus milih topik. Nah, kok sepertinya saya tertarik di situ. Jadi belajar biologi lagi sekarang. Kalau dulu kan nggak pernah belajar. Ya, saya sendiri kebetulan juga bukan bidang itu. Saya di sini juga ada Mbak Mima, mungkin ini orang-orang ekologi. Kalau di biologi itu kajiannya lebih ke ekologi. Cuman memang eh, menarik dengar cerita dari teman-teman yang memang mungkin lebih banyak kajian molekuler ya yang belajar tentang bioinformatika itu. Jadi artinya eh, kami pun yang bukan orang teknologi juga harus eh, belajar gitu ya tentang teknologi. Tapi mungkin kalau teman-teman di biologi sudah statusnya pengguna ya, pengguna dari eh, apa softwarenya gitu ya. Jadi eh, yang dipelajari lebih pada dari bioinformatik itu nanti akan menginterpretasikan apa begitu-begitu. Mungkin lebih memang ke sana. Ya kebetulan saya sendiri juga, ini Mbak Mima juga ada Mbak Mima yang memang tiap harinya nongkrongnya di ekologi. Jadi sama-sama orang lapang gitu ya. Oke, oke, tapi menarik. Sekaligus penulis Mbak Mima ini. Betul. Iya, banyak ini bukunya. Izin. Oh tadi itu loh Mbak Mima ini kan ini terus risetnya juga bicara tentang kualitas air berbau-bau begitu. Nah, cocok iku ambek masih terus iku berarti. Weh, aku ya cocok iku. Ake Mim cerita Mim. Oh iya, Pak Kabul ya ngurusi air. Iya, kebetulan saya ambil air yang khususnya di Lamongan, fokusnya di air irigasi karena semakin ke sini dari Surabaya, kemudian Surabaya industri kan kemudian ke Gresik ya. Nah, dari Gresik ini sudah mulai merambah ini ke barat ini. Jadi sudah ke Lamongan dekat itu sudah banyak sekali. Nah, ini kan terdampak. Jadi banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah, limbah terutama limbah logam berat memang. Jadi kemarin fokusnya saya uji awal itu ternyata kandungan yang paling tinggi di logam berat timbal sehingga saya ambil itu bagaimana upaya bisa menurunkan logam berat yang timbal itu dengan sistem hidrologi. Cuma ya memang ada sedikit mikrobiologinya, saya yang ada uji NPS-nya, yang tadi eh, Mas Jamhuri wah, luar biasa. Jadi saya hanya bisa ya Allah gitu ya. Jadi ternyata aplikasi biokomputasi itu memang keren, sangat keren sekali. Jadi saya justru orang biologi itu membayangkan pun susah ya. Jadi di urutan DNA yang kemudian diaplikasikan ada di komputer, dan itu luar biasa sekali. Jadi saya hanya sampai pada tahap ya uji apa namanya bakteri sampai di NPS. Ya,